Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini. Saya adalah guru akidah akhlak di MI Al Ibrahim Masa Surabaya, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb, sekaligus mahasiswa Darjat PPG Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon. Hari ini Senin tanggal 12 Mei tahun 2025 saya melaksanakan tugas praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi menghindari akhlak tercela nifak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini? Mana ya? Walaupun saat ini cuaca tidak menentu, kadang panas juga kadang kayak tadi malam gitu ya. Tadi malam hujannya sampai malam ya, sampai dari jam 7 sampai subuh tadi ya. Mana ada malam tidurnya? Ini ada. Hari ini ada yang nggak sehat? Semuanya ya. Jadi kalau kalian sehat, hari ini siap lagi untuk belajar ya. Masih semangat? Masih. Semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Latihan hasil itu ya. Ahmad Irsyad. Kita mau dia. Ahmad Irsyad. Alisatul Hasanah. Iradatul Hasanah. Jannatul Firdausiyah. Jannatul Firdausiyah. Muhammad Faisal Afghani. Muhammad Alfal Marom. Nur Sakinah. Gimana? Bagian ya? Ada selisihnya enggak? Ada ya? Mudah-mudahan dalam perjalanannya ke Jawa lalu balik lagi ke Madura diberi keselamatan, amin ya rabbal alamin. Safiatul Jannah. Sifat ziarah Medalika. Kita lengkap ya? Lengkap ya? Berarti hanya kurang satu. Siapa? Oh dan iya ini yang besar dia. Nggak tahu, tak kirain sudah lengkap. Siapa namanya? Oh iya Pak, itu mesti kan pernyataan namanya ya. Itu kan nggak ingat. Baidil, pikir bukan sengaja. Kan nggak dipanggil. Kenapa? Ya paling besar badannya. Nih, gagah. Jadi kelas 4 ini punya apa ya? Punya semacam pendidikan lah. Ada pelindung. Nanti ketika ketemu dengan seseorang di luar itu yang mau bicara dengan kalian, ada badan fikih yang sangat gagah. Ya. Nah ini namanya badan fikih
Jangan kayak gini. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iman kepada Rasul Allah. Tuh, nih sekarang kira-kira apa yang akan kita pelajari pagi ini? Ada yang bisa menebak enggak? Ini akan belajar tentang apa? Maksudnya tidak apa? Menghindari akhlak, Menghindari sifat tercela, nifak. Nah, ada yang tahu nifak enggak? Munafik. Empat itu cuma cerdas tidak. Apa nifak itu? Munafik. Nah, ini. Nah, gambar yang kalian lihat di depan itu gambar apa sih? Orang yang memakai orang yang memakai topeng. Orang yang memakai topeng itu artinya orang itu tidak mau menampakkan wajahnya, dalam artian mereka itu mempunyai muka ini seperti ini. Di satunya, ini yang ditampakkan apa? Yang ditampakkan itu topeng dengan wajah aslinya tersembunyi. Kenapa? Itu disembunyikan wajah aslinya. Itu kenapa disembunyikan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Apa wajah aslinya itu disembunyikan? Ada yang tahu? Akhirnya kalau menurut kalian, kalau ada di antara teman-teman kalian itu yang mempunyai wajah dua, yang pertama topeng, yang kedua aslinya, menurut kalian apa itu? Bermuka dua, ya bermuka dua. Topeng pertama, wajah asli. Kira-kira orang yang seperti itu bisa disebut dengan apa? Orang munafik, tidak mau menampakkan wajah aslinya seperti itu ya. Nih, kenapa mereka itu bisa seperti itu? Bisa hanya menampakkan topengnya saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang orang-orang munafik seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, kita tonton dulu video ini agar kalian lebih tahu nanti seperti apa orang itu. Dan nanti malam bisa beli gue nggak? Gue mau beli celana nih. Celana gue banyak yang muat. Lo mau beli celana di mana emang? Itu utang sama itu lo. Katanya celananya bisa bagus-bagus dan murah. Oh ya udah deh. Nanti malam gue antarin. Janji lo ya. Nanti malam bakal antarin gue. Iya gue janji. Oh iya, gue kan janji mau antarin si Ahlan di celana. Tapi gue ngantuk banget lagi. Mana tuh punya lumayan jauh, tak bensin gue habis. Tapi gak usah deh, gue mau tidur aja. Palingan juga jalan lupa kalau mau beli celana. Lanjut tidur deh. Woi, tidur mulu. Iya nih, ngantuk. Tapi sebenarnya gue ada janji sama si Ahlan buat antarin dia beli celana. Tidur ngantuk nih, males. Loh, tapi kan kamu udah janji sama Ahlan. Iya sih, tapi gue ngantuk nih. Kan dia lagi muka. Mantap, mending lanjut tidur. Mana boleh gitu. Janji itu harus ditepati. Iya sih, tapi ya udahlah, cuma sama Ahlan doang. Janji adalah janji. Sama siapapun tetap janji. Kan menepati janji itu kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Menepati janji juga termasuk akhlak yang mulia. Emangnya harus ya menepati janji gitu? Ya harus. Janji kan kewajiban. Kalau ditinggalkan, ya dosa. Waduh, dosa dong gue kalau gak kalah. Ya iyalah. Ya udah deh, gue mau cuci muka dulu, terus gue mau kalah.
Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila Tuh, sudah lihat ya videonya kan ya? Orang yang tidak menepati janji itu adalah orang-orang yang biasanya bermuka dua. Orang yang bermuka dua itu disebut dengan munafik. Seperti itu ya. Yang kalian ada yang bermuka dua ada? Ada yang bermuka dua ada? Tidak ada. Ketika mengerjakan PR itu dikerjakan di rumah, bukan dikerjakan di kelas. Ada dikerjakan di kelas. Ini termasuk orang munafik kalau seperti itu ya. Nah, lain kali kalau kita tahu bahwa munafik orang yang mengingkari janji itu adalah dosa. Seperti video yang ada dalam dosa itu ya. Nah, itu kan apa katanya? Orang yang tidak menepati janji itu sebagai seorang muslim kalian wajib menepati janji. Kalian muslim tidak? Nah, kalau kalian muslim maka ketika kalian berjanji pada gurunya itu harus ditepati. Kalau kalian itu dikasih PR maka dikerjakannya gimana? Rumah ya, jangan sampai dikerjakan di kelas. Hari ini saya akan membahas tentang menghindari alat tercela yang berkaitan dengan video itu tadi. Nah, itu menghindari alat tercela. Kompetensi inti apa saja sih? Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kalian itu agamanya apa? Agama Islam. Kalau kalian adalah Islam, kalian itu kalian harus apa? Mengikuti, menerima dan menjalankan ajaran yang dianutnya. Seperti itu ya. Nah, Islam mengajarkan apa? Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur. Itu ya, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. Nah, itu tugas-tugas kalian nantinya ya. Ini. Ketiga, memahami pengetahuan fakta dengan cara mengamati, dengan melihat dan membaca, dan menanya berdasarkan cerita tentang dirinya, Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dinyukainya di rumah dan di sekolah. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar, menerima kebenaran bahwa bahaya sifat munafik sebagai larangan Allah. Kedua, menunjukkan sikap amanah dan tanggung jawab sebagai cerminan dari memahami bahaya sifat munafik. Tiga, memahami makna nifaq dan ciri-ciri sifat munafik. Dan keempat, mengkomunikasikan dampak negatif sifat munafik. Ini ya, masih semangat belajar? Sudah ada yang ngantuk di pagi-pagi seperti ini. Ya, semangat dulu. Nah, berarti semangat ya. Ada yang ngantuk enggak? Ada yang ngantuk enggak? Tadi malam itu tidur jam berapa? Ada yang jam 12, ada yang jam 10. Kalau sesuatu tidurnya jam 9, nggak boleh main-main terus itu. Ya, itu. Oke. Nah, pengertian ifat apa sih ifat itu? Nah, lihat yang ini akan kita bahas. Kata ifat berasal dari kata nafaqah yang artinya berpura-pura.
disebut dengan munafik. Munafik menurut istilah adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah SAW, tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Orang yang nifak seperti itu, ya. Nah, ada yang mau seperti itu? Kenapa tidak mau? Karena kalau dosa itu dilakukan, maka nanti di akhirat apa sih siksa sesuai Allah. Nih, munafik merupakan sifat tercela yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Untuk lebih jelas kita mengerti ayat-ayat tersebut. Nah, nih Allah berfirman dalam Alkitab, kalian sedang apa sih? Kita apa kita kalian? Al-Quran, sumber kita menjalani kehidupan sehari-hari itu menjadi orang yang baik, orang yang mulia. Sumbernya kita belajar dari Al-Quran. Seperti firman Allah, munafik merupakan sifat tercela yang tidak disenangi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, insyaallah seperti ini. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan keras. Mereka bermaksud dia ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa di ayat 140. Di sini dapat kita ambil hikmahnya bahwa orang yang dikerjakan orang munafik itu adalah mereka itu sukanya sholat di depan banyak orang. Nah, ada apa tujuannya? Ingin dipuji, padahal hatinya tidak sesuai dengan apa ya dilakukannya, seperti itu. Nah, contoh orang munafik seperti itu. Barangkali di antara kalian ada yang seperti itu. Alhamdulillah kalau tidak ada. Selain surat ini, ayat ini juga Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nari wa lam tajid lahum nasira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Nah, kira-kira ada enggak yang masih mau mengerjakan PR di dalam kelas? Tidak mau kan? Nah, orang yang seperti itu namanya mereka orang apa? Orang munafik. Orang munafik itu akan ditempatkan oleh Allah di mana? Neraka paling mabuk, ya. Tuh, neraka paling bawah. Ada kira-kira enggak yang mau masuk neraka? Kalau di neraka itu ya, panasnya tetap, orangnya nggak hangus beda dengan dunia. Kalau di dunia kita terbakar hangus, kalau dunia habis ya. Tapi kalau di akhirat nanti akibat dari perbuatan munafik, orang-orang disiksa di neraka itu dia akan terlalu hidupnya. Tidak ada orang yang bisa menolong seperti itu. Makanya orang tuanya nggak bisa menolong, temannya, gurunya, nggak ada yang bisa menolong. Nah, ya semuanya keluarganya itu tidak ada yang bisa menolong. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan munafik terhadap Allah. Nah, kira-kira di antara kalian ada yang tahu ciri-ciri orang munafik itu? Ada enggak yang tahu ciri-ciri orang munafik? Hah? Ada? Ada enggak yang tahu? Ada? Ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu, nih. Nah, selain Al-Quran juga ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang munafik. Ya, ada apa kita itu dijauhi dari munafik. Nah, hadis tentang tanda-tanda
tanda-tanda orang munafik itu ada di yang pertama, apabila dia berkata berbohong. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah berbohong? Hah? Banyak? Nah, ingat ya, mulai sekarang karena kalian sudah tahu bahwa orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Mulai hari ini kalian tidak boleh lagi berkata bohong. Ya. Nah, bohong pada siapa? Nah, guru, ya, itu semuanya ya, tidak boleh berbohong. Kedua, apa yang kedua? Apabila dia berjanji mengingkari seperti tadi itu sudah. Anak-anak, kata guru kalian, ini PR ya. Apa singkatan dari PR? Pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Itu pekerjaan rumah. Nah, kalian sudah berjanji akan mengerjakan di rumah, bukan di sekolah. Nah, karena itu mulai sekarang ini tidak boleh lagi mengerjakan PR dalam kelas. Seperti itu ya. Yang ketiga, apabila diberi amanah dia khianat. Tahu amanah? Apa amanah? Hah? Apa amanah? Ayo, ada yang tahu amanah? Nah, jika dititipkan sesuatu, nah dia menjaga dengan baik. Salah satu contoh, kalian diberi amanah untuk menjaga kelas agar bersih. Ternyata oleh kalian tiap hari dia dibersihkan. Orang itu termasuk tidak amanah. Termasuk salah satu tanda-tanda orang munafik. Coba cek badannya kalian, bajunya kalian, dalam baju kalian masih kotor enggak? Kotor ya? Oh iya, nanti itu harus diikuti kelasnya nanti. Dilihat di bersihin enggak? Aduh, ini ingat ya, itu kalau sudah diberi amanah, maka orang itu kalau tidak amanah nanti bapaknya di mana? Nah, itu kalau dalam kelas itu kan ada peraturannya, harus harus sopan, seperti itu ya, nggak boleh gerak-gerak seperti itu, harus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Namanya amanah. Hati-hati dengan ini karena termasuk tanda-tanda orang munafik. Seperti itu. Kenapa sih kita harus menghindari sifat munafik? Kenapa? Ada yang tahu? Asal tidak salah satunya agar tidak masuk neraka. Karena itu larangan Allah seperti itu. Oke, ini. Nah, dan nanti ada sebenarnya nanti ya. Nanti ada. Terus ternyata sifat munafik bisa menunjukkan akibat yang merugikan. Sifat-sifat munafik itu ini sangat merugikan ya, terutama terhadap diri kita sendiri, orang lain dan juga lingkungan sekitar kita ya. Itu ya. Nah, ini munafik itu akibatnya. Di antaranya ada apa saja? Yang pertama, yang pertama mendapatkan balasan dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam mau. Kalau ada yang mau, saya korek soal hari ini. Kalau ada yang mau, saya tes dulu. Neraka itu kayak apa? Seperti itu ya. Apakah sama dengan di dunia? Tidak, seperti itu ya. Ini itu yang pertama. Yang kedua, orang munafik. Nah, kalau dia akan dipisahkan dari orang beriman. Mau sendiri? Tidak mau. Nah, kalau tidak mau, maka dari itu kalian tidak boleh menjadi orang munafik. Itu ini makanya mulai sekarang
banyak menimbulkan akibat yang merugikan, kenapa ada dua? Ketiga, tidak setia dengan orang mukmin. Ya enggak? Kalian mau enggak mempunyai orang teman yang bermuka dua? Tidak. Kalau berjanji, salah satu contohnya nanti itu ada semacam acara itu seperti kemarin pramuka ya. Kamu hadir nggak nanti pramuka? Mau hadir saya pasti di depan. Ternyata setelah waktunya ia tidak muncul seperti itu. Mau nggak ada teman seperti itu? Tidak mau. Mempunyai teman yang sudah berbohong tidak mau bisa kalian nanti itu dibohong, bisa diambil uang. Saya pinjam uangnya dulu, seperti di tadi itu. Nah, di video tadi yang kalian lihat, saya pinjamnya uangnya dulu berapa? 10 juta. Kapan membayar? Besok dikasih. Ternyata yang meminjam itu lari. Sakit tidak kalian? Kecewa enggak kalian? Masih mau enggak pernah dengan orang itu? Tidak setia dengan Rabbu, suka berbohong seperti itu. Keempat, malas melaksanakan sholat. Siapa yang malas melaksanakan? Angkat tangannya subuhnya. Kalau puasa kenapa? Sholat ya. Ya ingat ya. Ini kan ya. Dari sekarang itu ya, dari sekarang sudah tidak boleh lagi ada yang bolos. Seperti itu. Kenapa? Nah, itu akan dimasukkan ke dalam orang yang seperti itu ya. Nah, itu orang yang malas melaksanakan sholat. Seperti itu. Mau masuk neraka? Nah, yang terakhir, orang lain akan berbenci dan menjauhinya. Nah, seperti itu. Tadi saya sudah menjelaskan kalau kita mempunyai teman yang berbukan luas, suka berbohong, tidak mana. Nah, kita tidak mau mempunyai teman seperti itu. Ada yang tahu? Kalau sudah tahu, tadi sudah tahu akan diancam masuk neraka, tidak punya teman, akan disiksa. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak bagaimana kalian itu menghindari sifat munafik ini? Ada yang tahu enggak? Coba angkat tangan yang tahu cara menghindarinya. Bagaimana? Berbuat baik. Siapa lagi? Berbuat sopan. Apalagi ada yang tahu lagi? Tidak mengingkari janji. Apalagi? Tidak berbohong. Apalagi? Beriman kepada Allah. Nah, nih. Pasti bagaimana sih kita? Nah, itu cara menghindari sifat munafik. Ini cara menghindari sifat munafik. Itu bagaimana? Yang pertama, senantiasa menjaga lisan itu apa sih? Bukan lidah, apa? Mulut. Senantiasa menjaga mulut. Gimana cara menjaga mulutnya itu? Bukan apa? Bukan sikat gigi ya? Apa? Bagaimana? Hah? Dilem? Bukan secara kita kalau dilem gitu ya? Kalau dilem nggak bisa berbicara nanti. Bagaimana sih caranya kita menjaga mulut itu? Tidak ngomong sembarangan, tidak berkata kotor. Ada lagi? Tidak berbohong. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Tidak boleh menyakiti orang. Nah, itu senantiasa menjaga lisan ini dijaga ya. Nah, agar apa? Ketika lisan itu sudah berbicara, ternyata yang diucapkan kita itu adalah bohong, maka siap-siap kita itu tidak punya
tidak punya teman, nanti di akhirat akan disiksa di dalam api neraka. Nah, itu yang pertama, menjaga lisan. Yang kedua, memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang lain. Ketika kalian itu sudah berbuat kesalahan, ingkar janji, tidak amanah, maka apa yang harus kalian kerjakan? Bertobat, apalagi meminta maaf. Itu yang harus kalian lakukan, memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang lainnya. Itu kalau sudah berbohong, maka harus meminta maaf kepada orang tua, kepada teman, kepada guru. Dan nomor 3, menjalin silaturahmi sesama teman. Menjalin silaturahmi sesama teman. Nah, ini ya. Ini yang nomor 3 ini, menjalin silaturahmi sesama teman, bukan jalinan antar sosmed ya. Nah, ketika kalian masuk hari raya Idul Fitri, biasanya ada WA sosmed itu. Saya bersama keluarga mohon maaf lahir dan batin, itu ya. Nah, kalau seperti itu bukan silaturahmi. Yang disebut dengan silaturahmi itu kalian main bersama teman, itu minta sepura, itu mohon maaf, seperti itu ya. Betul ya. Keempat, meneladani sikap Nabi Muhammad. Meneladani, meniru sikap Nabi Muhammad. Kenapa kita harus meniru sikap Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan Nah, beliau bilang memang bukan itu harus kita meneladani sikap-sikap sifatnya Nabi Muhammad. Yang kelima, mengingat bahwa Allah Maha melihat, mendengar, mengetahui, dan mengawasi. Nah, kita akan diawasi. Allah itu ya ada untuk kita diawasi. Itu kalau di kelas sudah beda-beda. Itu ketika di kelas suka tidur, walaupun tidak ketahuan oleh gurunya, tapi Allah mengetahui dan itu akan dicatat oleh malaikatnya sudah bergurau di kelas. Nah, kalau gurunya lagi ngeliat, ya sudah bergurau. Itu. Nah, ini ya, itu diawasi, mendengar apa yang tidak didengar oleh manusia, Allah itu mendengar. Makanya kita itu kalau berdoa kepada Allah,
berteman dengannya lagi. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang mengingkari janji, merasakan kecewa dan sakit hati dan tidak mau berteman dengannya lagi? Setelah kamu mengetahui ciri orang munafik, bagaimana caranya kamu menghindari dengan cara menjauhinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, berbohong adalah sikap yang harus dihindari apa akibatnya untuk berbohong. Jawabannya dosa. Dua, pernahkah kalian menepati janji dengan temanmu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk hasil diskusinya. Mudah-mudahan apa yang kalian diskusikan itu bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari. Terutama bagi kalian sendiri dan yang lain juga. Nah, setelah kalian mengetahui bahwa orang munafik itu adalah perbuatan dosa dan nanti diberi hukuman akhirnya neraka oleh Allah. Selain itu di dunia kalian nanti akan dijauhi oleh teman-temannya. Kira-kira masih enggak kalian itu mau menjadi orang munafik? Tidak, masih enggak kalian berbohong? Tidak mau. Masih enggak kalian itu tidak menepati janji? Oke, kalau seperti itu, mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat, ya. Seperti itu. Selain itu, jangan pernah patah semangat walaupun kalian masih belum bisa menangkap dengan jelas pelajaran hari ini. Nanti di rumah diulang kembali, diulang, dibaca. Kalau ada yang tidak tahu bertanya kepada siapa? Orang tua. Kalau orang tuanya tidak bisa kasih tahu, bertanya kepada siapa? Siapa? Anaknya selain kakak? Nah, temannya. Kalau ada hal-hal pelajaran yang belum kalian mengerti, itu ditanyakan ya. Jangan diam seperti itu. Agar apa? Agar pelajaran yang kalian belajar di dalam kelas itu bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah semangat belajar. Nah, setiap hari masuk walaupun cuaca saat ini lagi tidak mendukung pada kita, kadang panas sangat, kadang dingin, gitu ya. Tetap jangan patah semangat berangkat sekolah, dan mudah-mudahan dengan kalian tetap sekolah itu mendapatkan lebih banyak pahala untuk kalian jadi orang yang sukses nanti di masa depan. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.